Eh, saya Risma Talita, Ketua dari kelompok paragraf. Kami dari kelompok paragraf mempunyai video pembelajaran tentang diksi. Saksikan ya. Nah, pasti teman-teman semuanya udah gak asing lagi ya sama yang namanya diksi atau pilihan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi merupakan pilihan kata yang tepat serta selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Jadi pengertian diksi itu nggak cuma itu aja loh, tapi beberapa para ahli juga mempunyai pengertian diksi masing-masing yang akan dibahas tuntas satu persatu oleh teman saya yaitu Dimas. Halo, saya Dimas. Saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian diksi menurut para ahli. Oke, yang pertama menurut Silo Mansyuruddin, diksi adalah pilihan kata. Menurut beliau, pemakaian atau pemilihan diksi yang benar, tepat, serta cermat dapat membantu penulis dalam memberikan nilai pada suatu kata. Pilihan diksi yang sesuai dengan kata lain akan mencegah terjadinya kesalahan penafsiran atau penafsiran yang berbeda dari penulis ke pembaca. Oke, yang kedua menurut Doris Kerap. Kerap berpendapat bahwa diksi terbagi menjadi dua, yaitu pilihan kata atau tentang pengertian kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, ungkapan yang tepat, serta gaya penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pengertian diksi menurut para ahli. Pertama, Henry mendefinisikan diksi sebagai sebuah penggunaan kata untuk menyesuaikan suatu pikiran. Widya Martaya mendefinisikan diksi sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan suatu nuansa makna. Harimurti mendefinisikan diksi sebagai pemilihan kata dan kejelasan dari suatu lafaz. Nah, teman-teman semuanya udah tahu kan tentang pengertian diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga menurut para ahli. Jadi selanjutnya kita akan beralih ke fungsi diksi. Nah, fungsi diksi ini apa aja sih? Oke, akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Caca. Halo, saya Caca. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi diksi. Yang pertama yaitu membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dan baik dalam sebuah penulisan karya sastra dapat membuat pembaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Yang kedua, ada komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra dapat membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai bentuk ekspresi. Sesuai dengan pengertiannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis yang dapat dituangkan dalam tulisan maupun lisan. Yang keempat ada hiburan. Pemilihan diksi yang tepat dapat berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan serta ekspresi yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Setelah kita mengetahui fungsi dari diksi, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan ciri-ciri diksi yang akan dibawakan oleh Surya. Halo, saya Surya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari diksi. Tujuan penggunaan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Yang berikutnya ada ciri-ciri diksi. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata, dan bentuk yang sesuai ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Setelah kita mengetahui tujuan dan ciri-ciri diksi, kita akan lanjut ke jenis-jenis dan contoh diksi yang akan dibawakan oleh Ayu. Halo, saya Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang
jenis-jenis diksi dan contoh diksi. Yang pertama, jenis diksi berdasarkan makna. Diksi denotatif. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Yang kedua ada makna konotatif. Jenis berdasarkan makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki ciri bukan yang sebenarnya. Selanjutnya, contoh-contoh dari diksi. Yang pertama, contoh dari diksi denotatif yaitu jerawat dapat disebabkan oleh sebum yang menumpuk pada wajah. Jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan hewan lainnya. Bagus bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Yang kedua ada contoh konotatif. Banyak pahlawan yang telah gugur di medan perang. Gugur dalam kalimat tersebut memiliki makna konotatif yaitu meninggal dunia. Nah, jenis diksi yang pertama tadi sudah disampaikan dan jenis diksi yang kedua akan disampaikan oleh Dipa. Halo, saya Dipa. Di sini saya akan membawakan tentang diksi yang kedua. Diksi berdasarkan leksik. 1. Sinonim. Sinonim juga penaan kata atau persamaan kata yang memiliki arti yang sama. Contoh, pandai, pintar. 2. Antonim. Antonim yaitu lawan kata atau perbedaan kata yang memiliki arti yang berbeda. Contoh, rajin, malas. 3. Homonim memiliki makna yang berbeda namun memiliki ejaan yang sama. Contoh kata penting, itu artinya keadaan mendesak atau darurat. 4. Homofon. Homofon memiliki makna yang sama namun ejaannya berbeda. Contoh kata yaitu masa dan masa yang memiliki arti yang berbeda. 5. Homograf. Homograf memiliki ejaan yang sama namun makna dan lafalnya berbeda. Contoh kata apel dan apel. 6. Polisemi. Polisemi yaitu kata dan yang ejaannya dan lafalnya sama namun memiliki banyak arti dan pengertian jika digunakan dalam konteks kalimat yang berbeda. 7. Hipernim adalah diksi yang memiliki banyak kata lainnya atau mencakup makna dari kata lain. 8. Hiponim. Hiponim adalah diksi yang terwakilkan oleh kata hipernim. Nah, setelah kita mengetahui semua tentang diksi, jadi kesimpulannya adalah diksi merupakan pilihan kata yang tepat serta selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Diksi bertujuan untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas suatu kalimat. Diksi memiliki banyak jenis yang terbagi menjadi 2 berdasarkan makna dan leksika. Serta salah satu fungsi diksi yaitu sebagai alat komunikasi yang efektif sehingga dapat membuat seseorang atau pembaca lebih mudah dalam memahami suatu teks atau kalimat. Nah, jadi teman-teman semuanya udah pada paham kan tentang apa itu diksi? Semoga dengan video pembelajaran dari kelompok kami dapat mempermudah teman-teman dalam memahami tentang diksi ya. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan terima kasih.